Setiap periode sejarah Pancasila memang kerap dibenturkan dengan ideologi lain. Pada 18 September 1948, Musso mencoba mendirikan negara Soviet Indonesia dengan melakukan pemberontakan bersama PKI. Setahun berselang pada 17 Agustus 1949 disusul pendirian negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo. Oleh karenanya, kita harus meyakini bahwa Indonesia dan Pancasila adalah harga mati. Ideologi negara Indonesia sampai kapanpun adalah Pancasila. Jika kemudian ada yang ingin kembali mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, berarti ia mengubah Indonesia menjadi negara lain. Pancasila akan selalu relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia karena dasar negara kita adalah Pancasila. Artinya, bukan Pancasila yang seharusnya mengikuti kehidupan bangsa Indonesia, tetapi bangsa Indonesia lah yang harus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kini di mana tidak ada lagi batas antar negara, dampaknya akses terhadap kebudayaan lain, baik positif maupun negatif, termasuk ideologi lain yang bertolak belakang dengan Pancasila, menjadi semakin mudah. Oleh karena itu, membaca dan memahami kembali fungsi Pancasila adalah yang harus dikedepankan agar nilai-nilai Pancasila dioperasionalkan dalam realita kehidupan berbangsa dan bernegara oleh setiap individu. Pancasila harus mampu melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia. Pancasila tidak boleh tenggelam dalam pusaran sejarah dan terhenti di salah satu terminal sejarah peradaban saja. Caranya, bagaimana yang disampaikan oleh B.J. Habibie, Pancasila harus sering dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila tidak boleh berhenti pada sebuah lorong sunyi kehidupan bangsa Indonesia yang sedang hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Tepat kiranya ketika pada 1 Juni 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional yang mulai berlaku sejak tahun 2017 agar generasi muda segera sadar akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan. Generasi muda harus bisa mengoperasionalkan Pancasila dalam berpikir, berucap, dan bertindak karena Pancasila sedang berada dalam persimpangan. Apakah akan terlupakan dan menjadi dongeng ataukah bisa terus dijadikan pandangan hidup dari setiap generasi? Pancasila harus tidak hanya dipahami sebatas hafalan 5 sila. Pancasila harus hadir dalam nafas kehidupan. Harus ada sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk mewujudkan sila pertama. Selanjutnya, dari dalam pikiran generasi muda harus meyakini akan hak setiap orang tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan juga budaya, sehingga kita bisa mengembangkan setiap tenggang rasa serta saling mencintai. Maka cita-cita menjadikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab kita terwujud dalam kehidupan bernegara.